Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Destia Putra dari kelompok 3. Kali ini kami di kelompok 3 akan membahas materi tentang masalah induksi dan masalah lain dengan induktivisme. Sebelum memasuki ke topik pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri dan juga kelompok teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Nayana Agustia Putra, dengan NIM belakang 051, lalu ada teman saya Salwa Aisyah dengan NIM belakang 052, dan juga ada Nafa Zahra dengan NIM belakang 050. Oke, kita lanjut. Sebagai pembukaan, menurut penjelasan metode ilmiah yang telah diperkenalkan di bab sebelumnya, yaitu bab tentang induktivisme naif, pengetahuan ilmiah ini memperoleh kebenarannya dengan didasarkan pada generalisasi dari pengalaman yang ada di masa lalu. Pengamatan yang dilakukan juga dalam berbagai keadaan harus dicatat secara tidak memihak, dan kemudian induksi pun digunakan untuk sampai pada hukum umum yang ditentukan tersebut. Oke, selanjutnya mungkin ini ada beberapa pertanyaan terkait induktivisme sebagai metodologi ilmiah. Yang pertama, apakah induktivisme tampaknya menjadi metode yang sebenarnya telah diikuti oleh individu-individu tertentu dalam sejarah pengetahuan? Hal yang kedua, apakah metode induktif akan menghasilkan pengetahuan jika kita menggunakannya? Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Sawa. Selanjutnya, masalah induksi. David Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, menghubungkan induksi dengan sifat sebab akibat dan hukum-hukum alam. Pengaruhnya terhadap perkembangan filsafat barat pada umumnya dan filsafat ilmu pengetahuan pada khususnya sangat besar. Untuk memahami argumen Hume tentang pengetahuan ilmiah, akan sangat membantu jika kita memiliki pemahaman dasar tentang epistemologi umum dan teori ide. Lalu, Hume membedakan dua jenis proposisi, yaitu yang menyangkut hubungan ide dan yang bersangkutan masalah fakta. Dua jenis proposisi tersebut antara lain yang pertama, proposisi yang isinya terbatas pada konsep atau ide kita, seperti kuda adalah binatang, bujangan tidak menikah, dan skakmat adalah akhir dari permainan catur. Lalu yang kedua, proposisi mengenai hal-hal fakta yang melampaui sifat konsep kita dan memberitahu kita sesuatu yang informatif tentang bagaimana dunia sebenarnya. Jadi misalnya, salju berwarna putih, Paris adalah ibu kota Prancis, dan semua logam memuai saat dipanaskan. Selanjutnya, Hume berpendapat bahwa pengetahuan tentang fakta hanya dapat diturunkan dari indera, karena ide-ide yang terlibat secara logis tidak terkait, dan karena itu, proposisi tidak dapat dibuktikan secara deduktif atau pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang umum. Ambil contoh, proposisi bahwa Everest adalah gunung tertinggi di bumi. Konsep yang terlibat seperti gunung tertinggi, bumi, dan beberapa gunung tertentu di Himalaya tidak memiliki hubungan logis satu sama lain yang menentukan kebenaran proposisi, dan tidak ada kontradiksi dalam mengandaikan beberapa gunung lain adalah yang tertinggi. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengetahui apakah proposisi itu benar hanya dengan penalaran. Sementara hanya dengan menggunakan indera, status proposisi semacam itu dapat diselidiki. Selanjutnya ada solusi dan pemecahan masalah induksi. Sebagian besar filsuf telah melakukan berbagai strategi untuk memecahkan atau menghilangkan masalah induksi. Contohnya itu, yang pertama ada induksi adalah rasional menurut definisi. Secara umum, rasional itu sendiri adalah untuk mendasarkan keyakinan tentang masa depan pada pengetahuan tentang masa lalu. Contohnya, ketika kita memprediksikan pertandingan bola, kita akan melihat bagaimana tim tersebut bermain di pertandingan terakhirnya.
Dan kemudian kita akan menyimpulkan bahwa mereka akan bermain sesuai dengan beberapa pertandingan terakhir mereka. Selanjutnya ada induksi dibenarkan oleh teori probabilitas. Banyak filsuf telah mencoba memecahkan masalah induksi menggunakan teori probabilitas matematika. Mereka mencoba membangun sebuah prioritas teori logika induktif. Permasalahan dengan strategi ini adalah bahwa penerapan hasil teknis dalam matematika untuk pengetahuan tentang dunia itu tidak mungkin, kecuali kita membuat beberapa asumsi substansial tentang bagaimana dunia berperilaku. Oleh karena itu, kita masih perlu melengkapi daya tarik kita pada teori probabilitas dengan beberapa prinsip yang meyakinkan kita bahwa itu berlaku untuk dunia. Selanjutnya, dengan menyatukan beberapa premis induktif dan menjadikannya valid secara deduktif. Untuk contohnya, di sini saya mengambil 2 kalimat. Yang pertama itu ada N sampel natrium telah diamati terbakar dengan nyala api oranye ketika dipanaskan dengan pembakar bunsen. Lalu kalimat keduanya, semua sampel natrium akan terbakar dengan nyala api oranye ketika dipanaskan dengan pembakar bunsen. Jika kedua premis tersebut berdiri sendiri, tidak akan menjadi argumen yang valid. Lalu, bagaimana caranya agar menjadi argumen yang valid? Maka, dapat dibuat menjadi argumen deduktif yang valid dengan ditambahkan sebuah premis. Lalu yang terakhir ada induksi benar-benar teori penjelasan terbaik yang dibenarkan. Inferensi penjelasan terbaik itu adalah metode penalaran yang kita gunakan ketika kita menyimpulkan sesuatu dengan alasan bahwa itu adalah penjelasan terbaik dari fakta yang sudah kita ketahui. Misalnya, ketika kita mengetuk pintu dan tidak ada respon dari dalam, kita biasanya menyimpulkan bahwa tidak ada orang di rumah tersebut. Karena itu menjelaskan data yang kita miliki. Untuk mengevaluasi strategi ini, kita perlu mempertimbangkan sifat penjelasan, karena dikatakan bahwa penempatan hubungan sebab akibat atau hukum alam dibenarkan, karena itu adalah cara terbaik untuk menjelaskan keberadaan keteraturan yang stabil dalam hal-hal berperilaku. Jadi selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu tentang induktivisme dan sejarah sains. Masalah induktivisme ini sebagai metode ilmiah tidak selamanya bisa kita jadikan dasar. Tapi kita juga tidak bisa menolak apapun yang sifatnya itu induktif. Jika kita dapat setidaknya mengembangkan ataupun mengubah teori-teori yang sifatnya induktif, itu sangat memungkinkan. Untuk dalam contoh, di sini saya mengambil contoh ada ilmuwan dari abad ke-19 yang menaruh minatnya pada studi biologi rasial dan seksis. Itu ada Anders dan Gustav Retzius yang merupakan ayah dan anak. Mereka ini mempunyai kontribusi di bidang anatomi dan juga histologi. Di sini mereka itu memandang bahwa ras Nordik sebagai puncak bagi umat manusia, dan juga terus melakukan penelitian untuk membuktikan pendapat mereka tersebut. Dan di sini sudah jelas bahwa teori yang ingin mereka buktikan, metodologi yang ingin mereka buktikan itu sangat menyimpang dari etika yang ada di dunia ini. Itu dengan bahas isu-isu rasial, apalagi tentang ras yang superior semacam itu. Selanjutnya, untuk contoh beberapa ilmuwan yang menggunakan perspektif induktivisme, itu yang pertama ada hukum gravitasi Newton yang didasarkan melalui hipotesis. Hipotesisnya itu berdasarkan pernyataan yang disimpulkan dari pengamatannya Newton itu saja. Untuk penjelasannya itu, Newton ini membuat perbedaan antara hukum itu sendiri dan beberapa penjelasan tentang penyebab atau penjelasan hukum tersebut. Dia juga mengklaim bahwa hukumnya telah disimpulkan dari data, tetapi kesimpulan data tersebut
tidak mengarah pada penjelasan yang menyebabkan hukum gravitasi ini terbentuk atau terbuat. Dan juga ia menangguhkan segala penilaian tentang apa penyebabnya. Jadi masih bisa diperdebatkan hukum gravitasi Newton ini. Lalu selanjutnya itu ada hukum gerak planet Kepler yang menggunakan data-data astronom bernama Tycho Brahe untuk menghasilkan ketiga hukumnya. Di sini Kepler ini tidak dapat hanya membaca hukumnya dari data, melainkan juga termotivasi untuk mencari pola yang cukup sederhana di gerakan planet dengan keyakinannya yang sekiranya kurang kuat itu di teori Pythagoras yang merupakan teori matematis gerakan yang ingin diimplementasikan untuk gerakan planet. Selanjutnya yaitu teori dan observasi. Sebelum membuat kesimpulan induktif, kita harus memeriksa fenomena yang bersangkutan dalam berbagai kondisi. Sekarang, ada banyak hukum ilmiah dan generalisasi yang dianggap benar tanpa kecuali, tapi kemudian terbukti salah ketika diuji dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, yaitu mekanika Newton yang tidak akan akurat jika diuji pada benda yang bergerak dengan kecepatan yang relatif tinggi, namun akan tetap teruji secara akurat pada benda dengan kecepatan rendah. Jadi, kita harus mengetahui betul latar belakang ataupun situasi yang ada di sekitar kita, serta melakukan observasi terhadap teori tersebut jika akan mengembangkan suatu teori baru. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dari kelompok kami. Secara keseluruhan, kami menyimpulkan bahwa teori-teori induktivisme sebagai teori yang tidak absolut. Banyak teori-teori baru yang bahkan bisa memperhalus pemahaman kita tentang pengetahuan yang kita miliki. Sejarah sains pun seringkali melibatkan pengenalan konsep baru yang tidak dapat disimpulkan begitu saja lewat data. Hal tersebut mempunyai banyak pengaruh yang berbeda, seperti mimpi, keyakinan agama atau metafisik, dan sebagainya, yang dapat menginspirasi seorang ilmuwan untuk membuat hipotesis tertentu selain dari data yang sudah ada sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.